Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadani dari Prodi Administrasi Publik semester 3 kelas A. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan saya mengenai birokrasi dalam berbagai perspektif. Sebagai telah sedikit disinggung di muka, institusi birokrasi merupakan orang mesin negara, di mana di dalamnya berisi orang-orang pejabat yang dipuji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan publik negara. Walaupun secara teoritis, pengertian birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aparatur negara secara praktis. Pengertian birokrasi ini masih sering menimbulkan kontroversi. Pada konsep yang paling luas, birokrasi sering disebut sebagai badan sektor pemerintahan, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector, atau juga public service atau public administration. Konsepsi ini mencakup institusi atau orang yang menghasilkannya, berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau uang rakyat yang biasanya tercantum dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam kesana ilmu politik, selama ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan dan sekaligus menjadi model dalam membentuk institusi birokrasi di berbagai negara. Di antara teori tersebut setidaknya ada 4 yang menonjol, yakni teori Rational Administration Model, teori Four Block Model, dan teori Breakdown of Reflex Model, dan teori New Public Service. Birokrasi adalah sebuah institusi yang lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan cukup berbeda dengan organisasi semacam perusahaan swasta yang proses kelahirannya dapat berlangsung sederhana asalkan ada model dan kemauan perseorangan. Organisasi birokrasi ini lahir dari serangkaian produksi yang berliku yang menyangkut tekstual sosial yang hampir universalitas pada suatu masyarakat. Birokrasi ini juga memiliki tugas dan kedudukan yang sangat penting dan spesifik di dalam konteks kehidupan negara yang berbeda dengan organisasi semacam swasta, lembaga keagamaan, partai politik, ataupun organisasi sosial. Menurut Hayward 2002 H363, tugas dan peranan birokrasi dalam suatu negara mencakup 4 fungsi utama, yaitu melaksanakan tugas administrasi, memberikan masukan dan nasihat dalam pembuatan kebijakan, melakukan artikulasi dan agresi kepentingan, dan menjaga stabilitas politik. Fenomena birokrasi muncul pada abad 18 sampai 19 seiring dengan proses industrialisasi yang hebat, merupakan salah satu contoh yang menonjol dari proses-proses rasional itu. Aktivitas yang ada dalam pembentukan, pelayanan, pengendelegasian, pembagian kerja, dan seterusnya yang ada dalam birokrasi semuanya didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu, Weber mengungkapkan konsep dengan apa yang disebut birokrasi nasional. Pada dasar Weber 1922 berpendapat bahwa birokrasi rasional adalah sebuah konsepsi birokrasi yang muncul atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum, bukan karena sebab lain seperti otoritas tradisional maupun otoritas karisma. Perlu diketahui, Weber membedakan adanya 3 tipe otoritas, yakni otoritas tradisional, otoritas karismatis, dan otoritas legal. Yakni otoritas berdasarkan pada keyakinan akan kata hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan kata hukum itu sesuai prosedur yang ditetapkan. Sebagaimana dianggap di atas, otoritas legal menurut Max Weber menjadi dasar adanya birokrasi rasional, yakni lembaga birokrasi yang berasal pada norma-norma yang bercipta secara sadar dan rasional menurut tertib hukum serta berfungsi sesuai dengan tujuan sarana yang ada. Yakni undang-undang atau peraturan dapat diciptakan dan menuntut kepatuhan dari anggota suatu organisasi komunitas. Yang kedua, hukum adalah sistem aturan yang abstrak untuk dapat melaksanakan. Diperlukan
administrasi yang mengurus aturan-aturan itu dalam kebatasan-batasan hukum itu. Yang ketiga, orang yang menjalankan otoritas itu harus menaati tatanan yang impersonal atau memisahkan kepentingan tugas dengan pribadi. Yang keempat, orang menaati hukum adalah karena mereka merupakan anggota komunitas atau organisasi, bukan karena sebab lain. Yang kelima, keputusan tidaklah untuk orang yang memegang otoritas, melainkan untuk tatanan hukum yang impersonal yang telah memberikan wewenang kepada orang itu. Pada prinsipnya, kritikan terhadap pemikiran Weber ini terfokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, tentang struktur yang berjenjang. Yang kedua, tentang spesialitas unik. Yang ketiga, bentuk atau form yang mirip militer. Yang keempat, adanya penekanan aspek legalitas atau impression on legal aspect. Baik, itulah pemaparan saya tentang birokrasi dari berbagai perspektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.